Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kita sama-sama bertahan untuk sama-sama kita menimba ilmu agama atau menuntut ilmu, karena hukumnya menuntut ilmu pun adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu atau mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya i'tikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, baik kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang rukun salat yang ke apa namanya? Yang ke-6 yaitu i'tidal. Dan sambungannya di dalam i'tidal itu disunatkan untuk membaca doa qunut kemarin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Dan tidak disunatkan sesudah membaca doa qunut menyapu telapak tangannya ke muka dan kepala, karena tidak ada hadis yang menerangkan seperti itu. Jadi untuk berdoa itu ya sujud sudah ada. Karena pusat-pusat kemudian ada itu doa qunut. Dan disunatkan bagi imam menyaringkan suara ketika membaca doa qunut, baik dalam sholat qadha maupun sholat tunai. Baik dalam keadaan sholat qadha maupun sholat tunai, ya kan? Sholat apa? Sholat qadha ini artinya sholatnya itu di luar waktu. Misalnya pas subuh jam 8 atau jam 9
tapi waktu sudah mengantau misalnya melayur. Nah, tetap aja itu disunatkan membaca doa qunut walaupun sholatnya sholat qadha, ya kan? Sholatnya qadhaan. Kalau tunai itu masih di dalam waktunya, ya kan? Yang ibarat subuh itu jam berapa? Waktunya jam 4 misalnya sampai jam berapa? Nah, masih di dalam waktu, itu namanya sholat tunai. Kalau yang qadha tadi sudah di luar waktunya, ya kan? Awal waktu sudah. Karena mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Rasulullah baik sholat tunai ataupun sholat qadha, ya kan? Dia membaca doa qunut. Berbeda dengan doa yang bukan qunut dan doa di dalam sholat yang lain dari qunut. Tidak disunatkan imam membaca dengan suara nyaring karena tidak diterangkan di dalam hadis. Doa-doa yang lain, ya kan? Memang sembahyang apa sholat itu kalau dalam artian bahasa itu apa? Doa, ya kan? Sholat berdoa. Sholat itu adalah doa. Kalau menurut istilah, ya muqtatamatun bit takbir wa muqtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbir, ya ini dengan salam bersolat. Itu secara istilah, ya. Kalau secara lughat bahasa as-shalah itu doa, ya kan? Buktinya di dalam sholat itu banyak doa-doa yang orang Bastaghfirul ihram, doa iftitah, doa. Terus itu membaca Fatihah. Di dalam Fatihah itu doa juga, kan? Doa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, doa apa? Nah, habis itu kan selain dari doa hanya puji-pujian, ya. Duduk antara dua sujud, doa berarti wakam itu doa, ya. Jadi semua di dalam sholat itu banyak mengandung doa. Mawardi berkata, hendaknya imam menyaringkan suaranya membaca doa qunut kurang dari suara membaca Fatihah. Jangan terlalu naik daripada Fatihah, digamati pada Fatihah sedikit. Adapun orang yang sholat sendirian dan berlaku juga bagi makmum yang disunatkan membaca doa qunut, hendaknya dengan suara perlahan. Kalau misalnya makmum, ya kan, membaca doa qunut, membaca dua, kita kenapa jadi membaca doa qunut? Karena kadang-kadang kali makmum membaca, imamnya misalnya kemet, mana baca kadang-kadang di belakang, ya kan, baca isorohan. Nah itu kalau makmum, ya kan, jadi suara perlahan aja. Dan kalau imam membaca doa qunut dengan suara nyaring, maka disunatkan makmum mengucapkan amin, mengaminkan dikatakan amin dengan suara nyaring, ya, dengan suara nyaring juga, ya. Bila imamnya nyaring membaca doa tadi, nanti belakang harus nyaring juga mengaminkan, ya, amin. Jangan imamnya nyaring, belakang nyaring, balik, ya. Jadi bila imamnya nyaring membaca doa tadi, di belakang nyaring dia membaca aminnya, ya, amin. Dan demikian juga berlaku pada setiap doa yang dibaca
menunjul di kita ya amin anak tuh menunjul ya kan ibarat mobil itu menunjul mendorong kasihan emang soalannya udah yang ada ibarat kadang mendorong ada tidak ada banyak berarti kada menunjul kada ya pada mobil itu soalan yang makin dan sebagian dari doa ialah sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari doa ialah sholawat atas Nabi. Ya. Maka disunatkan bagi makmum mengaminkannya. Sholawat tadi termasuk doa ya kan? Inilah yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tauhbah. Sebagian ulama mengatakan apabila imam membaca sholawat tidak disunatkan makmum menyaminkan. Yang sebagian ulama mengatakan apabila imam membaca sholawat tidak disunatkan makmum mengaminkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat hanya makmum mengikuti bacaan imamnya. Tapi bukan mengaminkan tapi mengikuti bacaan imam sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan salah imam baca salawat, baca juga imam salawat. Kalau yang kalau membaca amin akan saya. Kalau yang membaca amin saya amin. Dan apabila imam membaca pujian dimulai dari kata fa'innaka taqdi. Ya, fa'innaka taqdi. Nah, dari situ kemudian sampai akhirnya maka sunat bagi makmum membacanya dengan suara perlahan atau diam saja sambil mendengar bacaan imamnya. Jadi apabila imam tadi membaca doa, ya kan, jangan akan dulu ya kan, misalnya Allahumma hdina biman hadait, amin, belakang ya kan, wa'afina biman afait, amin, wa tawallana biman tawallait, amin. Nah, lalu karena fa'innaka taqdi, di situ kita berjuang yang membaca. Inna taqdiru wa la inna la yudhillu wa la ya'zu man adai tabaraka wa ta'ala wa alhamdu amman qadain. Itu kita baca ya kan. Atau diam aja di sini. Mun kada apa diam. Dengan suara perlahan ya kan bacanya. Nah, penyaring penerima atau diam saja sambil mendengar bacaan imamnya. Pada apa tuh diam kan? Atau membaca asyhadu, ya kan? Asyhadu bacaannya nih. Ya, ini kan imam tadi kan memuji ya Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala memuji. Lalu yang kedua asyhadu, ya aku menyaksikan, artinya ya kan? Aku menyaksikan. Asyhadu, ya kan? Maka yang lebih utama dari ketiga pendapat ini adalah pendapat yang pertama karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya membaca pada fa'innaka taqdi, membaca makmum dengan suara perlahan. Kenapa cara ini Utsaimin adalah mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah batal sholat apabila makmum ketika itu sodakta wa bararta? Jawabannya ya kan, sodakta wa bararta. Nah, imam tadi membaca fa'innaka taqdi. Fa'innaka taqdi artinya apa? Maka sesungguhnya engkau Tuhan yang mengumumkan. Lalu yang di belakang
sodakta wa barokta, ya, bujur ikam maksudnya bujur yang betul artinya ya. Syekh Badar berkata sholatnya batal bersidin, dan menurut Syekh Rafi sholatnya tidak batal. Nah kata-kata itu tadi ya, sodakta wa barokta. Syekh Rafi mengikuti pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini, dan dalil dari kedua pendapat akan dikemukakan kemudian di sini. Kalau makmum tidak mendengar bacaan qunut imamnya karena bacaan imamnya perlahan atau karena jauh dari imamnya atau karena tuli, bedanya begitu, sehingga tidak mendengar suara imamnya atau didengar tetapi tidak jelas, ya kan? Mukul-mukul misalnya kan, ada jelas. Maka hendaklah makmum membaca doa qunut dengan perlahan seperti zikir dan doa lainnya yang tidak dapat didengar. Untuk pada terdengar bacaan imam, kalau kebetulan misalnya baca istiqomah ya kan, doa tadi. Disunatkan pula membaca doa qunut di dalam i'tidal pada rakaat terakhir pada setiap sholat fardu selain dari fardu sholat subuh, karena ditimpa oleh sesuatu musibah. Ini qunut nazilah ya kan? Qunut nazilah karena bila ada sesuatu musibah ya kan, membaca doa qunut terakhir i'tidal. Ya sholat apa aja ya kan? Sholat Jumat kah, sholat zuhur kah, asar kah, bisa ya kan, boleh. Ini qunut nazilah namanya. Baik menimpa umat Islam seluruhnya atau sebagiannya, dan kalau musibah itu meluas maka dapat menimpa seluruh umat Islam, ya kan? Seperti wabah penyakit kolera, seperti wabah penyakit kolera, daerah apa? Muntaber. Atau yang seperti ini namanya penyakit COVID, corona. Nah, segitu aja bedanya kolera kok. Kolera, jangan. Kemarau panjang, saya bilang ya, sampai asap kabut nih, pada hari matahari, boleh buat apa? Baca doa qunut. Hama belalang, saya bilang, hama tikus, dan hujan lebat yang mengakibatkan banjir sehingga dapat merusak rumah dan sawah. Hujan pada siang hari misalnya ya kan, sampai banjir, itu boleh membaca doa qunut pada setiap sholat apa saja. Ini qunut nazilah namanya. Dan juga seperti takut kedatangan musuh, atau ada orang yang alim atau orang yang berani ditawan oleh orang kafir, ya kan? Ditangkapinya misalnya orang-orang alim, ya kan? Para habaib ditangkap oleh misalnya, boleh baca doa qunut nazilah ya kan, untuk mendoakan, ya kan? Karena kita tidak ada daya apa, ada daya atau yang istilahnya paksa dengan doa ya kan? Maksudnya apa daya juga suara pina vokal ya kan, dipikir orang paksa doa ya kan, berdoa masing-masing doa apa supaya negara kita bisa selamat.
kayak ini kan jangan pecah belah kan akhirnya ya kan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa qunut dalam setiap sholat fardu selama setahun untuk memohon agar Allah menolak musuh yang akan menyerang umat Islam, dan takut kepada musuh ini dikiaskan dengan takut kepada yang lain. Nah, jadi pernah Nabi setahunan di setiap sholat juga baca doa qunut sini yang qunut nazilah ya, karena memohon kepada Allah supaya negeri Madinah ini tetap aman, jangan sampai diserang musuh. Pernah nanti setahunan ya kan, setahunan doa qunut ya kan di setiap sholat. Dan sunnah pula membaca doa qunut nazilah dengan suara nyaring, sekalipun dalam sholat yang bacaannya perlahan. Jangan sholat zuhur misalnya perlahan aja, yang asar ada penyaring ya kan? Karena baca doa qunut, baca doa qunutnya banyak penyaring. Sedang qunut pada sholat fardu selain dari sholat subuh bukan karena nazilah, maka tidak disunatkan, bahkan makruh. Artinya kalau ada kejadian apa-apa ya kan, membaca doa qunut di setiap waktu itu hukumnya makruh selain dari sholat subuh ya kan, selain dari sholat subuh. Karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berqunut nazilah itu kecuali ada apa namanya, ada sesuatu hal yang terjadi, ya kan? Memohon kepada Allah supaya dapat perlindungan, misalnya ya kan? Ya, Nabi berqunut nazilah namanya. Berbeda dengan sholat subuh, disunatkan membaca doa qunut baik karena merasa takut atau tidak. Ya, kalau sholat subuh itu disunatkan juga, ada doa wajib, ada sunat ya kan. Namun kalau misalnya harus sunat aja ya kan, ada wajib ada. Karena sholat subuh dimuliakan dari sholat yang lain, karena itu pada sholat subuh diperbolehkan azan 2 kali. Yang satunya sebelum masuk waktu, ya kan, dan di dalam azannya ditambah dengan tasbih. Ya kan, karena sholat subuh ini adalah sholat yang mulia, ya kan. Nah, oleh karena itu dibolehkan azan 2 kali. Yang satunya sebelum masuk waktu, dan di dalam azannya ditambah dengan tasbih. Ya, tasbih. As-salatu khairum minan naum. Nah, kalau di Makkah ya, Makkah Madinah tetap 2 kali lah, azannya 2 kali terusnya. 2 kali sebelum masuk waktu azan baru, ya kan? Karena sudah masuk waktu azan pulang. Tapi ada yang pertama itu ada tasbihnya ya kan, ada sholatu khairun min naum, ada yang kedua ada. Itu sholat pemberitahuan ada yang para subuh sudah para subuh. Nah, kalau ada kita sini ya kan, coba akan aja ada 2 kali. Oh belum. Kalau di Makkah Madinah 2 kali aja kan, 2 kali.
terbiasa ya Pak di Indonesia ada terbiasa sholat apa azan 2 kali itu ada sholat anak-anak di mana ada sampai subuh kan azan subuh 2 kali ya kan. Kalau makan Madinah 2 kali. Di samping itu perbuatannya lebih pendek dari sholat yang lain. Karena itu tepatlah kalau ditambah dengan doa qunut, ya kan? Karena sembahyang subuh cuma 2 rakaat, presiden jangan 2 rakaat itu kita tuh pendek banget. Jadi hendak memanjangi panjangnya Pak, baca doa qunut tamatnya sedikitnya ya kan? Terpanjang sedikit. Sedang yang lain dari sholat fardu yang 5 seperti sholat jenazah dimakruhkan membaca doa qunut, baik karena takut atau tidak karena takut ya, atau tidak karena sholat jenazah diringankan. Demikian juga sholat fardu nazar dan sholat yang disunatkan berjamaah. Dan selain dari sholat subuh dan nazilah tidak disunatkan membaca doa qunut. Selain dari sholat subuh ya kan, dan doa qunut nazilah tadi itu tidak disunatkan membaca doa qunut. Kalau dalam sholat yang disebutkan tadi dibaca doa qunut, maka dilihat kalau doa qunut itu karena nazilah maka tidaklah makruh. Ya kan? Kalau doa qunut itu karena nazilah, tapi nazilah ini tadi ada sesuatu kejadian. Kayak tadi di atas musim wabah ya kan? Atau musim kemarau panjang atau musim hama tikus. Ya kan? Nah, itu kan ada sebabnya namanya ya kan, itu nazilah kada jadi makruh ya kan. Kalau tidak ada sebab apa-apa, nah itu jadi makruh. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah. Kemudian rukun sholat yang ketujuh ialah sujud 2 kali pada setiap rakaat, karena ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' umat. Hikmah mengulangi sujud 2 kali karena menunjukkan terlebih tawadhu, bagi lagi pula disuruh oleh syarat. Hikmahnya nak sujud 2 kali tadi ya kan? Karena menunjukkan terlebih tawadhu, artinya rendah diri, rendah hati. Lagi pula disuruh oleh syarat membaca doa di dalam sujud. Dan diterangkan di dalam hadis bahwa doa yang dibaca di dalam sujud selalu diperkenankan. Maka sayangnya dilakukan 2 kali sujud sebagai tanda bersyukur kepada kemampuan untuk memenuhi tuntunan Allah. Sekurangnya sujud dengan meletakkan kulit dahinya ke tempat sujud, yakni dengan tidak berlapik, ya kan? Dahi kita hati-hati jangan sampai tak lapik. Atau rambut kan misalnya ada di dahi, jangan sampai, ya kan? Dan menetapkan dahinya di tempat sujud sesuai dengan semua syarat sujud, seperti yang akan dikemukakan kemudian. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sajadta famakkil jabhataka minal ardi wala tatanaqqar naqran." Apabila engkau sujud, tetapkanlah dahimu di tanah dan jangan sujud seperti ayam
mengais-ngais, ya kan? Mengais-ngais artinya bergerak-gerak gitu nah, ya kan? Jangan presiden tetap ada kalau sujud jangan. Nah, bagisan kira-kira bagisan kan ya. Nah, bagisan ya kan akhirnya lalu tidak kita nih coba kita ya kan? Karena bagisan mungkin bagisan ya. Akhirnya tidak gerak ya kan? Nah, karena bagisan tadi jangan presiden jangan bagisan ya kan? Tetap aja kan salah sudah ya. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hamid Al-Asadi. Dan lagi hadis yang berbunyi innahum syaqaw ilaihi harram Ramadana fi jannatihim falam yazal syaqwahum. Artinya mereka para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang panasnya pasir pada dahi mereka kalau sujud. Nah, Nabi tidak menghiraukan pengaduan itu. Nabi tidak menghilangkan pengaduan mereka. Ujian buatnya ya sahabatnya apalagi musim panas ya panas dari apa? Pasir benar kan? Waktu sujud panas. Nah, Nabi tidak menghilangkan pengaduan mereka. Artinya ada apa aja panas satu mat ya kan? Panas satu mat. Jam berapa kasih saya? Oh, 5 menit kira-kira bisa. Kira sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, mudah-mudahan hajat akhirat, mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi